Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Apakah kabarnya sekarang baik? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum saya absen, mari Ketua Kelas Pak Mul untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi untuk teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima Baik, kasih, siap, Pak Mul. Kita akan absen dulu ya ini ya. Untuk dia, Adelia hadir? Kak? Hadir, Pak. Oke. Untuk Eka Riasi hadir? Hadir, Pak. Oke. Untuk Eko Nur? Hadir, Pak. Oke. Untuk Norin? Hadir, Pak. Oke. Untuk Pak Muladi tadi hadir ya? Sudah pimpin doa tadi. Untuk Yusni? Hadir, Bapak. Untuk Silus? Ada, Bapak. Tri Winarsi? Ada, hadir. Untuk Winda? Hadir, Bapak. Untuk yang terakhir, Komang? Komang nggak masuk, Pak. Ada upacara adat. Oh, izin ya tadi ya. Oke. Untuk jadi yang tidak hadir tadi cuma satu ya, Pak. Komang tadi ya. Baik, sebelum pelajari pelajaran, mari kita cermati video ini. Benar. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kita akan pelajari ya ini ya tentang metode plating dan garnish. Jadi lapar lihatnya, Pak. Iya, Ibu. Nanti kita akan praktek besok mungkin ya. Atau plating nanti ya. Untuk kompetensi dasar yaitu tentang menerapkan plating dan garnish. Yang kedua adalah melakukan plating dan garnish nanti. Tujuan pembelajaran yaitu melalui PowerPoint dan video, peserta didik dapat menganalisis pengertian plating dan garnish dengan baik. Yang kedua, melalui PowerPoint dan video, peserta didik dapat mengetahui syarat-syarat garnish dengan baik. Yang ketiga adalah melalui PowerPoint dan video, peserta didik dapat membandingkan jenis-jenis garnish dengan baik. Yang keempat adalah melalui PowerPoint dan video, peserta didik dapat merinci peralatan dan bahan plating dan garnish dengan baik. Yang kelima, melalui PowerPoint dan video, peserta didik dapat menerapkan teknik plating dan garnish dengan baik. Yang terakhir adalah melalui PowerPoint dan video, peserta didik dapat mendemonstrasikan plating dan garnish dengan baik. Jadi pembelajaran nanti kita menggunakan project-based learning. Kita cermati ini video. Kita lihat ya. Apa bisa terputar, Ibu? Bapak? Sudah, Pak Guru. Ini cara plating dari model klasik dan model modern. Ini ada tenderloin ini terus ini adalah hotdog model klasik. Dan sekarang model modern ini. Tambah lapar, Pak. Iya. Di sini tuh hidangan dessertnya model klasik. Pasti model modern. Jadi ditata biar menarik mungkin. Ampun enaknya, Pak. Wah, enak itu, Pak. Pak. Nanti bisa dipraktekkan.
Ntar kita praktek, Pak ya. Iya, Pak Guru. Besok nanti kita mempersiapkan dulu alatnya. Pak boleh ke kantin, Pak? Belum boleh, Bu. Nanti kalau udah istirahat baru boleh ke kantin. Baik, Nggak Pak. boleh. Pas pelajaran itu tetap masuk di jam pelajaran. Baik, Pak. Saya lapar, Pak. Dari video tersebut, Pak Silus bisa menerapkan apa itu tentang video tersebut? Halo Pak Silus, Pak Silus Ya Pak, bisa itu tentang video itu apakah ya apa itu namanya tentang apa itu? Yang ini Pak ya? Iya yang tadi itu. Jadi model plating ini, model klasik dan modern itu. Lebih milih yang mana Pak? Kalau dalam video ini? Ya, milih yang modern itu Pak. Modern, ya. Betul. Karena zaman sekarang ya mungkin udah modern, tentu juga penataan juga harus modern. Kalau model klasik kan cuman tidak menarik. Setelah ini pengertian plating dan garnish. Plating makanan adalah ilmu teknik dari tata boga yang digunakan untuk penataan dan penyajian makanan di atas piring dengan memperhatikan posisi dan komposisi makanan agar menunjukkan nilai seni dan kualitas yang tinggi. Biasanya teknik plating makanan ini banyak dilakukan oleh profesional chef atau celebrity chef yang memang sudah terlatih dan pengalaman. Teknik plating makanan memang ditunjukkan untuk membuat makanan yang disajikan lebih menarik melalui indera visual. Jadi karena indera itu yang paling penting. Yang kedua adalah rasa. Kalau kita melihat brosur itu yang dilihat pasti gambarnya kan. Brosur makanan atau beberapa itu kan modelnya difoto dengan ditata dengan baik, dengan garnish, dikasih garnish dengan baik. Itu akan memunculkan indera untuk orang itu akan penasaran mau mencicipi jadi. Dan biasanya sebelum plating itu disketsa dulu seperti video gambar di ini kita lihat cermati. Nah, jadi dibuat sketsa dulu. Dibuat gambar ini sketsa. Jadi nggak harus langsung ditata ya, itu harus untuk patokan nanti untuk di hotel biasanya. Nah, ini dibuat garnish dari wortel. Ya nanti bisa dilipat tekuk untuk garnish nanti pada hidangan nasi goreng Chinese ini ya buat garnish. Nanti kasih garnish lainnya agar terlihat menarik. Jadi mau tanya ini Pak Komang ya tadi ya Pak Komang. Komang. Untuk plating, pengertian plating itu apa ya Pak Komang? Nah, itu sudah dijelaskan. Kok jadi Bapak saya, Pak? Saya kan masih siswa, Bapak. Kok saya dibilang Bapak? Oh iya, Komang. Habis muka Komang boros sih. Muka saya udah kayak Bapak-bapak ya, Pak ya. Oke, Pak, Ya, saya coba menjawab ya. Ya. Kalau plating itu penempatan makanan, Pak, dalam suatu tempat ya ditata sedemikian rupa. Ya. Ditaruh di tempat itu, jadi makanan diatur sedemikian rupa, Pak. Mungkin dalam sebuah piring. Seperti itu kira-kira, Pak, plating, Pak. Oh iya, benar sekali Pak Komang, 100 deh buat Pak Komang. Kok lagi Bapak? Gimana Bapak nih? Kok terus Bapak sih?
Untuk selanjutnya ini tentang menggarnis makanan. Itu sangat penting ya, anak-anak. Kata garnish berasal dari kata Prancis yang artinya hiasan misalnya. Garnish pada suatu makanan adalah untuk memberikan daya tarik serta keindahan pada suatu hidangan tersebut. Pengertian garnish adalah hiasan yang digunakan untuk makanan maupun minuman yang umumnya bisa dimakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penampilan dan mempercantik suasana makanan, sekaligus menggugah selera makan anak-anak. Jadi garnish itu biasanya kalau kita lihat di hotel atau restoran yang mewah itu pasti garnishnya yang pasti bagus sekali. Mungkin kalau di warung cuma dikasih bawang goreng itu ya di atasnya, itu sebenarnya garnish juga ya. Di contoh ini ada videonya. Kita lihat. Ini dari buah bit dan ini dari daging bebek plating. Kasih daun bawang ini panjang ini. Kasih kayak hiasan kecil-kecil. Ini bisa dimakan semua ya Bapak Ibu. Untuk anak-anak. Nah, ini dikasih kayak itu ya, apa itu? Hiasan. Nah, itu anak-anak bisa dimengerti itu cara plating atau menggarnish. Bisa. Bisa, Pak. Ya, terus ini syarat garnish. Yang satu adalah bahan yang dipakai harus bahan yang segar. Itu harus biasanya kalau sayuran itu harus ditempatkan di tempat bowl atau wadah yang bersih air. Itu biasanya dapat tahan lama biar segar itu loh. Sayur-sayuran gitu. Kalau buah itu biasanya ditaruh di kulkas dan di wrap biar awet. Dan yang pastinya dapat dimakan. Untuk yang kedua adalah harus mengetahui jenis makanan yang akan hias, sehingga bahan yang dipakai sesuai dengan bahan makanan. Yang ketiga, penggunaan warna yang mencolok dan menarik. Nah, penggunaan bahan yang mencolok itu warna-warni ya, maksudnya jangan monoton, warnanya cuma merah semua, jadi garninya cuma merah, itu jangan. Terus kalau bahan makannya itu merah, berarti garnisnya harus kuning atau hijau gitu, biar menarik. Terus yang keempat adalah alat-alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bagus, rapi, dan indah, dan mempersona. Yang kelima, ya besar hiasan dan hidangan harus sesuai. Biasanya itu kurang dari 1:10. Jadi garninya 1% dan bahannya untuk bahan utama itu 10%. Jangan terlalu banyak ya garnisnya, malah membuat makanan itu jelek, rame. Kalau terlalu rame itu malah membuat memperburuk atau tidak mempercantik malah. Yang keenam, makanan harus kelihatan menarik dan tekstur lebih baik. Yang ketujuh, memberikan variasi warna makanan agar menarik. Nah, itu contohnya agar menarik, agar mencolok gitu ya. Dari syarat-syarat tersebut kembali dijelaskan, bisa dijelaskan oleh Bu Diah. Bisa dijelaskan lagi? Iya, saya mohon izin Pak Arya untuk menjelaskan kembali untuk syarat-syarat garnish. Karena garnish ini adalah kombinasi agar makanan tersebut terlihat menarik, jadi perlu diadakan pemilihan ketika bahan tersebut bisa dibuat garnish. Yang pertama, bahan tersebut harus segar dan dapat dimakan, agar garnish itu tidak membahayakan ketika dikonsumsi. Kemudian yang kedua, jenis makanan yang akan dihias dengan garnish itu harus
setidaknya nyambung itu Pak dari Oh komposisinya. ya, betul. Kemudian yang ketiga, penggunaan warnanya agar mencolok dan terlihat menarik. Karena ini kan garnish pemanis makanan. Iya, Kemudian besaran hiasan juga disesuaikan. Jangan lebih banyak garnish dibandingkan makanan pokok yang dihidangkan. Seperti itu gitu. kurang lebih Pak Arya yang saya tangkap. Ya, pinter sekali Bu Dia. Pasti mencermati. Dan selanjutnya beri apresiasi kepada Bu Dia. Dia hebat dia. Mantap sekali. Untuk selanjutnya, fungsi garnish. Ini adalah fungsi garnish pada makanan. Yang satu pastinya garnish dibuat untuk mempercantik tampilan, itu nomor satu pasti, sehingga membuat lebih menarik. Yang kedua, dapat membangkitkan selera makan seseorang untuk menikmati hidangan. Biasanya kalau orang nggak mood makan dikasih ini, biasanya moodnya itu akan kembali lagi. Yang ketiga, menambah rasa dan aroma yang khas pada hidangan. Yang keempat adalah garnish bisa dibuat dari bahan yang diukir menjadi susunan gambar atau tulisan, sehingga membuat hidangan semakin spesial. Yang kelima, garnish juga bisa memperlihatkan keahlian koki atau barista dalam menghidangkan makanan dan minuman. Jadi menggarnish itu bukan di makanan aja ya, anak-anak, tetapi juga di minuman juga. Di contoh barista tadi, dia membuat garnish pada minuman dengan mengasih lemon atau sirup atau strawberry, tergantung jenis minumannya. Kalau biasanya es lemon tea, jadi nanti di pinggirnya di gelas itu dikasih potongan lemon, jadi untuk wah ini kelihatan segar ini Pak. Yang ini tentang planting knowledge, planting dasar penampilan. Para juru chef terkadang tidak memperhatikan penampilan masakan. Mereka lebih memperhatikan rasa masakan itu. Untuk itu diperlukan bagian yang khusus menangani penampilan untuk memperkaya cita rasa masakan sebelum masakan dihidangkan kepada pelanggan. Masakan yang mempunyai rasa enak dan penampilan yang menawan pastinya yang pertama adalah diburu para pelanggan. Jadi penampilan itu memang nomor satu kalau untuk di dunia kuliner, karena dari kita melihat itu tadi kita sudah tahu ini pasti makanan yang mungkin enak, jadi ingin mencicipi gitu. Ini yang beberapa hal yang harus diketahui sebelum melakukan kreasi untuk menata makanan di atas piring. Yaitu kenali dengan baik hidangan yang akan disajikan. Pastikan bahwa hidangan yang akan disajikan apakah makanan utama, rustic dinner, atau makanan tambahan, set dish, ataupun makanan pembuka, appetizer. Anak-anak sudah tahukah untuk hidangan, urutan hidangan? Seperti Pak Bu Putri, sudah pernah tahu kah urutan makanan? Sudah, Bapak. Apa aja? Yang pertama biasanya apa aja? Untuk hidangan pertama itu appetizer atau pembuka. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan sup. Kemudian main course atau makanan pokok, makanan utama. Kemudian yang terakhir adalah dessert atau penutup, Pak. Oke, benar sekali. Terima kasih. Untuk appetizer biasa rasanya apa? Biasa rasanya untuk appetizer. Untuk appetizer itu biasanya rasanya boleh asin, boleh gurih, boleh asam, boleh pedas. Kemudian porsinya sedikit, menarik dan membangkitkan selera makan. Good banget sekali Bu Tri. Tri Pak, jangan Ibu Pak, kasihan. Makasih. Yang kedua adalah muda. pastikan semua masakan dan tambahan untuk penghias tersedia sebelum memulai penataan. Nah,
Nah, itu harus di-prepare dulu ya sebelum dimulai atau dibuka lah restoran itu harus prepare dulu. Biasanya kalau di hotel itu biasanya kalau untuk prepare itu pagi-pagi harus prepare. Terus nanti yang sore itu baru melengkapi. Kalau ada yang kurang dilengkapi. Ketiga, tentukan porsi makanan yang akan ditata. Porsinya itu biasanya itu tadi untuk porsian itu atau daging itu 175 sampai 225 gram. Itu patokan. Dan untuk apa itu namanya? Untuk sayuran itu 75 gram. Dan untuk karbohidrat seperti kentang dan apa itu nasi dan lain-lain itu 75 gram. Jadi sudah ditentukan. Jadi kalau di hotel atau di restoran atau apa itu biasanya kalau tenderloin udah diukur, udah dipotong sama bacer. Ukurannya segini, beratnya itu 225 gram, nah itu udah ditentukan. Jadi tidak ada yang lebih, nanti ada ditimbang. Jadi tidak ada yang lebih, ada yang kurang, sudah ditimbang. Sulfi terpental. Terus yang keempat, tentukan keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan sayuran untuk menyeimbangkan semua nutrisi yang ada di dalam hidangan. Itu kalau di luar negeri itu harus ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada sayurannya, komplit. Bukan kayak di Indonesia itu ya, kadang cuma pakai nasi sama lauk aja, nggak ada sayurannya. Itu kurang sehat. Harus ada sayurannya. Setelah semua tersedia, mulailah menata makanan di atas piring dengan pertimbangan tetap memperhatikan keseimbangan, nutrisi, dan cita rasa masakan. Terus, selanjutnya, tata cara menata makanan itu adalah pilihlah piring yang sesuai dengan jenis masakan. Nah, ini ada berbagai jenis piring. Biasanya kalau piring itu warnanya putih ya biasanya. Boleh pakai piring yang berwarna itu boleh, tapi biasanya itu warna putih karena warna putih itu kalau disajikan dengan makanan itu kan lebih berwarna. Makanannya merah, daging merah, sayurannya hijau, sama sausnya warnanya apa itu coklat atau apa berwarna biasanya. So yang kedua, tentukan warna piring yang akan digunakan. Nah, ini tadi. Ini warna gelap. Nah, contoh di tengah ini warna gelap, jadi tidak terlihat banget ini. Kalau putih kan terlihat. Seperti ini ada warna hijau, biru, terus coklat itu kan kelihatan. Kalau di warna hitam malah nggak kelihatan, ya kelihatan cuman nggak terlalu banget. Yang ketiga, tentukan bentuk bingkai makanan yang ditentukan. Warna-warna yang akan dilukiskan pada tempat-tempat yang gampang terlihat oleh pandangan atau eye catching biasanya kalau nyebutnya orang zaman sekarang itu. Yang biasanya berada di posisi kanan atau sisi kiri atau keduanya. Bagian tengah piring jarang sekali dijadikan bagian yang menonjol. Nah ini biasanya ini taruh pinggir biasanya, terus sausnya taruh ke pinggir juga. Jadi nggak ada yang tengah full itu nggak ada. Jadi cara penataan makanan yang modern. Terus tata cara meletakkan makanan atau plating teknik, yaitu klasik atau clock method. Nah ini aturan ini adalah bagaimana menata tata letak makanan seperti kehidupan sehari-hari dengan bayangan piring adalah jam. Nah, ini bentuk jam. Maka dari sudut pandang yang dimakan, bahan makanan protein atau daging biasanya ada ikan, daging sapi, terus ayam itu biasanya diletakkan di jarum angka 3 sampai 9. Angka 3 sampai 9. Terus untuk karbohidratnya itu kayak kentang, nasi itu diletakkan di jam angka 9 dan 12. Terus untuk sayuran itu diletakkan di jam angka 12 dan 3.
karena karbohidratnya lebih gede ya, makanya ini lebih besar ini. 3 sampai 9. Yang lainnya cuma berapa 4 ya mungkin ya. Ini contoh masakannya seperti tenderloin. Ini salmon. Ini salmon dan ini adalah mashed potato. Mashed potato adalah kentang yang dilembutkan, itu kasih susu atau krim, dibumbu dengan garam, terus pala itu. Sini adalah green bean, adalah kacang green bean. Ini biasanya untuk melengkapi sayuran di hidangan tersebut. Dan ini contoh videonya. Nah, ini menatakan dagingnya. Nah, ini dan diberi garnish dan diberi saus juga, jangan lupa. Nah, ini ada kuis untuk siapa yang bisa menjawab. Mungkin nanti mungkin Pak untuk Mul ya bisa menjawab ini. Untuk daging di sekitar angka berapa? Kalau sesuai dengan tadi, kalau saya tidak salah mengingat, daging itu diantara dari jam 3 sampai jam 9 kalau di ibarat jam 3 sampai angka 9 ini ya Pak ya? 9. Oh iya. Terus untuk karbonya? Karbonya karena ukurannya lebih kecil dari jam 9 sampai di angka 12. Iya. Ya. Ini gini ya. Untuk sayurannya? Sayurannya dari 12 sampai angka 3 Pak Guru. Oh ya, baik sekali. Berarti Mul ini mencermati tadi ya video tadi. Oke, karena menarik soalnya Pak Guru. Jadi ada gambar-gambarnya, ada makanan. Kali 100 buat Mul ini. Baik, untuk selanjutnya. Ini adalah individual style. Individual style adalah aturan. Ini adalah bagaimana menata individual style akhir pada dan berkembang di banyak restoran di Eropa. Bentuk hidangan biasanya tidak besar, condong kecil ini seperti contohnya, dan dihidangkan sebagai hidangan tersendiri. Model ini kini berkembang di banyak restoran di Asia. Sekarang Asia stylenya lebih menonjol ini seperti ini. Ini ada garnish rata, apa itu namanya, floral garnish. Dan ini ada garnishnya itu pakai daun ketumbar ini. Terus yang ketiga, communal style. Perihal berbagai adalah hal yang biasa pada penjamuan daerah-daerah di wilayah Asia. Makanan jenis ini memang sulit untuk dilakukan penataan seperti model-model sebelumnya. Hal tersebut dapat diatasi dengan menambahkan garnish yang menarik atau menggunakan wadah mangkok atau tempat lain yang menarik. Seperti steamboat, wadah rotan, dimsum, ataupun kreasi dari daun pisang. Ini contohnya, ini pakai steamboat. Kayak di Asia, Jepang, Cina itu biasanya ini kalau orang Korea itu biasanya tahu. Daging dimasukkan di sini, dimasak sendiri atau live cooking oleh tamu sendiri. Terus yang keempat adalah one dish meal style. Nah, pada hidangan nasi uduk ini, judulnya. Nah, ini gambarnya. Ini nasi uduk ya, dan atau nasi lemak merupakan salah satu contoh one dish meal yang karbohidratnya biasa ditata di tengah. Ini nasinya ditata di tengah ya. Istilah yang diberikan untuk hidangan di mana seluruh sumber zat gizi, karbohidrat, lemak, protein, serat, dan vitamin terdapat dalam satu piring, walaupun disajikan dalam satu piring. Kebutuhan akan karbohidrat, protein, lemak, dan sayur akan terpenuhi dalam hidangan sepinggan ini. Ini ada bacemnya, ada bihun goreng. Ini ada sayurnya itu tempe kering ini ya, dan ada kerupuknya. Di atasnya ada garnishnya. Ini ya
menambah selera makan itu pakai bawang goreng atau bawang goreng, bawang merah goreng. Yang kelima, bahan olahan yang telah dibentuk. Bahan olahan yang telah dibentuk sebelum diolah juga menambah kemudahan dalam penyajian. Tidak terlalu banyak tambahan untuk daya tarik dengan contoh daging yang telah diiris akan menunjukkan tingkat kematangan. Itu akan mudah matang kalau dipotong kecil, biasa. Karena akan terlihat langsung bagian dalamnya. Bahan-bahan lainnya yang telah dibentuk juga akan menambah daya tarik dagangan dan meningkatkan kesan rapi dan bersih pada hidangan. Ini contohnya, potong. Nah, potong kecil-kecil ini biasanya untuk sop atau tumis-tumisan gitu. Tak pernah masak sop ini biasanya dipotong kecil-kecil. Nah, tumisan biasanya panjang-panjang ini. Yang keenam adalah food plating dengan saus dengan bahan saus. Nah, ini contohnya bahan-bahan olahan adalah proses pemberian saus atau puree yang diatur sebagai ornamen dari segi bentuk maupun pewarnaan. Pemberian saus tersendiri juga bisa menambah cita rasa pada masakan itu sendiri. Jadi saus itu digunakan untuk menambah rasa, bukan untuk memberi rasa. Kalau memberi rasa itu adalah seperti salt and pepper, garam atau merica, atau Royco itu memberi rasa. Tapi kalau saus itu menambah, bukan memberi. Untuk steak biasanya ada brown sauce, itu ini seperti contohnya sausnya brown sauce, ada black pepper sauce, ada mushroom sauce, ada bechamel sauce, ada pelot sauce. Kalau bechamel itu menggunakan krim, kalau pelot biasanya dia cuma menggunakan stok dari ayam, sapi, atau ikan. Yang ketujuh, menata makanan dengan hidangan utama ditegakkan. Ini contohnya. Hal ini lain yang akan menambah keindahan pada makanan, pada penataan makanan adalah posisi salah satu hidangan utama lebih tinggi. Ini adalah rib eye atau lamb chop biasanya. Ini adalah rusuk domba. Nah, ini hidangan rusuk domba yang diberi tepung roti. Dikasih basil dan minyak dan mungkin keju sedikit, lalu di blender, itu jadinya hijau kayak gitu. Untuk peralatan untuk menghias adalah cetakan. Ini contohnya, ada bentuk oval, bundar, panjang, bentuk kotak, piramida, bentuk hexagonal, bundar, diagonal, bentuk bundar lainnya. Ini contohnya penggunaannya. Itu berarti ini menggunakan apa, anak-anak? Kalau cetakan ini, ayo Pak, untuk teri atau komang, ini menggunakan cetakan apa? Kayak pemotong roti itu, Pak. Ini ya bentuknya pakai bulat, stainless. Ya, bundar panjang atau bentuk oval? Ayo, Putri. Waktunya Pak Arya. Ya, oh iya Bu. Next aja ya. Nah, ini contoh hidangannya. Yang B, penjepit untuk menatap atau plating tong. Ini contohnya. Modelnya ada beberapa macam yang 30 cm, 26 cm, 23 cm, 20, 16, 14. Nah, ini contoh penggunaannya. Jadi untuk mencapit garnish agar bisa diletakkan di makanan tersebut. Biasanya kecil sekali. Makannya susah. Kalau pakai tangan susah. Tangan kita kan besar. Yang C, 6 item silikon brush plating set. Nah, ini contoh peralatannya. Ini cara penggunaannya. Nanti di kayak kuas itu.
alat pelapis baju silikon gigi gergaji. Nah, ini contohnya seperti tadi, gelas tadi, cuman ini tidak ada gagangnya. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini. Yang kelima, squeeze botol atau botol saus. Ini contoh botolnya seperti ini, penggunaannya seperti ini. Nah, ini contoh penggunaannya. Bisa dilihat. Nanti, nah ini contoh penggunaannya seperti itu. Yang F, spoon plating set. Nah, ini contohnya bentuknya. Kayak sendok itu ya biasanya. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi di ujung itu ada kerucutnya atau untuk menuangkan saus biasanya. Nah, ini contoh videonya. Nah, untuk meletakkan saus itu. Sekaligus untuk garnish. Jenis-jenis garnish. Simple garnish adalah garnish yang terdiri dari satu bahan atau lebih, biasanya terbuat dari sayuran, sereal atau makanan-makanan yang sudah jadi seperti kroton, bread, tart atau sebagainya. Composite garnish adalah garnish yang terdiri dari bermacam-macam bahan kehiasan yang sesuai dengan bahan dasar. Bahan-bahan tersebut harus mempunyai perpaduan rasa dan aroma dengan makanan pokok atau bahan satu dengan lainnya. Itu untuk bahan-bahan garnish, itu ada sayuran biasanya ada untuk lettuce, daun mint atau daun seledri atau daun ketumbar, kemangi atau parsley atau kol ungu biasanya untuk garnish itu biasanya. Untuk yang buah ada tomat, lemon, apel, terus lobak, ketimun, alpukat, bit atau cabai merah atau cabai hijau biasanya digunakan untuk garnish. Nah, ini cara plating. Simple dari. Ini untuk makanan dessert ya. Mohon Pak Arya, waktunya diingat lagi. Oh, ya. Ini sudah kayaknya udah lama sekali. Percepat aja Mungkin ya, kalau Pak, ya? ada hal-hal yang dilewati, bilang aja free memory ya. Free memory. Soalnya waktunya udah lama nih. Iya. Coba. Kesimpulannya itu apa ya, Kak? Untuk Mul? Kesimpulan dari plating garnish itu apa ya? Mul? Adakah di Pak, situ? untuk kesimpulannya, jadi untuk meletakkan garnish, jadi diperlukan sebuah alat namanya cetakan atau mold. Ya. Kemudian perlu penjepit untuk menatanya. Jadi seperti yang tadi saya lihat itu ada plating tong, kemudian ada item silikon brush untuk plating setnya. Kemudian perlu spoon. Kemudian kalau tadi saya nggak salah perlu squeeze bottle atau botol saus. Oh iya, Pak Arya. Ya, betul sekali Pak Bentuk Mul. Jadi kesimpulan itu metode plating itu adalah untuk mempercantik atau dalam penataan adalah untuk ya tadi peralatannya bisa menggunakan foto atau plating tong dan lain-lain itu untuk mempercantik tadi untuk jadi seorang itu akan penasaran gitu, dan pengen mencicipi makanan tersebut. Makanya itu penataan dan garnish itu harus ditonjolkan dalam makanan tersebut. Itu simpulan dari saya.
Untuk tugas nanti kita akan membentuk kelompok ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan bentuk kelompok dari kelompok 1 dia, Adelia dan Eka Riasi, untuk kelompok 2 Fatma dan Norin, dan untuk kelompok 3 Mulyadi dan Yusni, dan kelompok 4 Yunus Pri, dan kelompok 5 Linda dan Koma. 25 menit. Masih berhenti. Terus untuk bahannya nanti pakai bahan yang sudah dimasak dari rumah ya. Yang kedua garnish. Nah, garnish nanti dibuat di sini. Terus untuk peralatan nanti disediakan kok di sekolahan, pasti ada di sini. Nanti kalian cari di ruang FB, nanti cari situ. Terus untuk soal KPD-nya nanti akan saya share di grup ya, anak-anak. Nanti dikerjakan, terus pakai Google Form nanti kerjakan, biar nanti Bapak saya nilai nantinya. Baik, Pak. Oke, nanti dikerjakan, jangan lupa ya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Oke, sudah paham semua kan? Jelas, Pak. Sangat menarik atau tidak? Menarik, Pak. Menarik, Pak. Dari segi Menarik, menata, Pak. ya menarik. sekali, Jadi lapar. Jadi kita akan melakukan praktek nanti ya, anak-anak. Minggu depan ya, Pak? Oke, pasti itu. Nanti kan kita membuat kelompok tadi untuk dipraktekkan. Yes, mari untuk Pak Mul dipimpin doa untuk penutup. Baik, terima kasih Pak Guru sudah memberi kesempatan saya untuk memimpin doa kembali. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam perjalanan pulang kita berselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. telah membuat kami lapar, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Ya, anak-anak. Assalamualaikum. Tambah lapar, Pak Arya. Salam. Isinya Sudah, Bu. makanan semua. Sudah Bu Sulfi grogi tadi. Jadi nggak bisa memanage sesuatu. Ibu masih termute. Bu Sulfi. Oh ya, Pak Arya, penggunaan waktunya terlalu lama. Iya, Bu, materinya banyak sekali. Iya, harusnya di skip saja, Pak. Iya, Bu. Jadi Bapak Saking asiknya menyampaikan tadi. materi. Bapak menyampaikan materi sama dengan ini pembelajaran normal. Iya, Bu. Nah, mulai dari apersepsinya sudah dilakukan. Nah, untuk menstimulasi atau memotivasi siswa, mungkin perlu ditingkatkan lagi, Pak. Oh iya, Bu. Ya, dalam penyampaian materi, masih TCL. Jadi kalau boleh betul-betul dipraktekkan untuk student center learning. Oh iya, Bu. Ya. Nah, untuk penggunaan teknologi, oke Pak, sudah di ini bagaimana untuk penguatan reinforcement-nya perlu ditingkatkan lagi untuk penguatan pada materi untuk peserta didik. Nah, kesimpulan untuk menyimpulkan, ya sebaiknya meminta 1 atau 2 peserta didik yang menyimpulkan. Itu sekalian kita merefleksi apakah peserta didik itu betul-betul menerima apa yang telah disampaikan, apa yang dia pelajari atau tidak. Dan sebelumnya juga
sebelum memulai pembelajaran, boleh kita mereview sedikit, barang 1-2 menit, pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya, hari sebelumnya. Jadi, misalnya hari ini plating, mungkin yang sebelumnya apa, boleh kita mereview sedikit. Oh iya, Bu. Nah, Terima kasih. cuma satu yang kekurangan terbesar, yaitu pengelolaan waktunya, Pak. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya, tadi sudah disampaikan kalau ini yang perlu di skip saja, dimunculkan skip. Ya. Iya, Bu. Itu saja, Pak. Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Sukses, Pak. Ya. Yang penting pelong, Pak Arya, pelong. Ya, pokoknya sukses, Pak. Iya, Ibu. Siap-siap lagi untuk ujian besok. Oh iya, Bu. Doakan, Bu. Biar kami lolos.